Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allah Ta'ala al-Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu sabila yuslihu a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' wa rasulahu faqad fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Islam wa sharrul umuri muhdatsatuhha wa kullu Alhamdulillah rabbil alamin. Marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan sehat kepada seluruh kita Islam Salam jempol kita tunggu wonten ing bab akhlak yang berkesan. Tunggu wonten ing hadis 1534. Yang sing aplikasi 1314. Sing aplikasi. Wa an anasin tong panjenengan Anas radhiyallahu Anas menika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin kemawon sahabat Anas menika sahabat sing bertemu dengan Rasulullah paling muda dan paling akhir meninggal dunia di dalam catatan sejarah. Sahabat yang paling akhir meninggal dunia adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, meninggal sekitar dalam kitab sejarah 71 Hijriah. Radhiyallahu anhu, dan kategori sahabat karena ketika bertemu Rasulullah sudah balik dan muslim, sehingga dikategorikan sahabat dan termasuk yang didoakan oleh Rasulullah SAW dari sisi kecerdasannya. Kalau Ibnu Abbas dari sisi tafsirnya karena kecerdasannya. Dan Anas ini termasuk salah seorang anak muda yang dikatakan tua oleh Umar bin Khattab. Jadi tua itu yang membangun agama dalam kepengurusan organisasi kepengurusan berkaitan dengan keumatan itu orang itu umur tua. Jadi kan yang Muhammadiyah itu pesta kan. Kaya kula niku ra umure 50, di PCN ra umure 50. Lho ngene Pak. Mau 7 tahun kan iki 2000 selawe. Jadi 50 ditambah dikurangi 2 tahun 48. Liyane tua-tua to Pak. Nah, itu ra masalah. Jenenge ketua, orang yang dituakan. Jadi diri sih kalau iso menangi ra ngerti. Nah, kaya kepilih dilale ya akeh dhewe. Jadi Anas itu yang dikatakan oleh Aidin Riyadhus Shalihin ini bab menghormati terhadap orang yang lebih tua umurnya. Itu hadisnya salah satu di antara sahabat Rasulullah mengatakan Anas ini termasuk orang tua. Loh, sahabat bertanya, lah kok ini enggak termasuk padahal ini muda. Akhirnya diterangkan ketua itu ternyata yang dimaksud dalam kegiatan amaliyah itu tidak termasuk kudu yusmanipun tua oleh rokek ini kan. Nah, berkaitan dengan penghormatan umur dia. Yang Anas bin Malik. Anahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kafa ghadabahu
kafallahu anhu adzabahu. Barang siapa menahan amarahnya, kafa, menahan ghadabahu, marahnya, kafallahu, maka Allah menahan anhu terhadapnya adab. Adabnya siapa? Adabnya Allah terhadap anhu. Anhu itu nyanya yang diadab. Susunan kalimat Allahu kafa. Memang susunan di bahasa Arab itu kata kerjanya di depan. Allah itu mubtada, kafa itu khobar. Nah, susunan kalimat ini kalau menegaskan betul-betul Allah menjaga, akan mengazab terhadap orang yang tidak bisa menjaga amarahnya. Karena amarah itu termasuk nafsu amarah. Kenapa itu amarah itu dikatakan nafsu yang su? Karena amarah itu nafsu yang menyuruh kepada suka memerintah. Jadi suka memerintah. Apakah memerintah boleh? Tidak boleh, boleh. Tapi suka memerintah. Jadi suka memerintah itu jadi tabiatnya. Terus nyalai aturan atau nyalai peranatan yang sudah ada. Contohnya Idul Kurban itu terus dibentuk panitia. Panitianya misalkan si pembagian, terutama dengan bagi-bagi itu kalau guna antum kalau guna kan krusial banget masalah antum. Ini wis eneng panitianya. Kadang-kadang kan kita sok roh kan eneng sing salah. Akhirnya kita ngelangkai mutuske kakak langsung perintah. Nah, ini kan kadang sing kanggonan amanah tadi kan jajannya wis ngira, wis ngitung, wis ini jenenge cak kene dhewe langsung ora koordinasi ya, tidak ada koordinasi dengan cara yang baik, terus bisa ngomong tidak ada komunikasi dan sebagainya. Ya betul, niatnya apa? Ingin menolong, ingin membantu, ingin memperlancar, tapi tidak dalam posisi berkoordinasi, akhirnya perintah kae. Dasarnya saya perintah niku kiai ne bapakne ngono. Mau ndak mau kan gelem, dengan rusak. Jadi kiai itu duwe sifat sing juga memerintah itu ora apik. Nyalanya aturan sanajan ya kan ya enak. Ya. Tapi aja ngendel gitu. Pemerintah kan bolehnya gitu proporsional aja ngendel gitu. Kamu kok sing jenenge pemerintah itu kan saat ini dadi penyakit, Pak. Tak baleni nang penyakitnya orang zaman sekarang itu kan karena pahamnya itu kita dilingkupi oleh materialisme itu mempunyai harapan, mempunyai tujuan sing konkret, mempunyai pandangan sing konkret. Nek orang konkret maka dia sulit untuk meyakini. Nek kaya awake kan ada keyakinan terhadap bil ghaib. Satu yang gaib yaitu Allah, surga, neraka, akhirat, balasan, ganjaran, siksaan. Dan ini kan orientasinya ke sana. Nek orang berpatriarkal itu kan orientasinya tidak ke sana. Mungkin masih ada keyakinan ke sana, tapi saya gogo-gogo. Nah, dia kan yakin. Nah, paham material ini akhirnya membentuk orang. Ya ini tadi. Karena tujuannya keduniawian pasti, maka ya dia punya kecenderungan power ya, dia dengan jabatannya, dengan kekayaannya, dengan kekuasaannya, dengan posisinya, dengan kewibawaannya apa sebagainya, akhirnya kan perintah itu mau. Jadi kecenderungan ada kejiwaan semacam itu. Bahkan yang itu orientasinya ngambil ini menggejala karena dia orang itu sosiopat. Sosiopat itu orientasinya adalah sosial minded, dia butuh pengakuan. Saya lah yang berkuasa. Jadi kalau senangnya perintah itu memang dia ingin diakui. Nek orang sosiopat. Orang sosiopat, dia orang itu narsisme, toksik, zaman ini toksik. Dia itu memang mencari mangsa. Siapa sih yang dikongkong. Jadi berarti pelampiasan kejiwaan yang disadar tadi, kejiwaan yang rusak, Jadi perintahnya memang tabiatnya senengane merintah.
Berarti sosok orang sesuai dengan aturan, tidak proporsional, tidak sesuai dengan motivasi yang baik kan, merintahkan. Itulah kenapa amarah itu jadi dikelompokkan di dalam akhlak itu berkaitan dengan nafsu isuk. Jadi nafsu yang jelek itu amarah. Kemudian al-lamah. Kalau al-lamah itu nafsu yang kecenderungannya untuk berlebihan, sehingga ulama itu bisa dalam ibadah pun bisa juga salah. Kalau nafsunya ulama kecenderungan beribadah berlebihan kan nanti bisa jatuh kepada bid'ah. Nafsu apalagi apapun yang berlebihan, misalkan makan, ibadah, kegiatan jenengan barang itu tujuannya benar, karena benar amar ma'ruf munkar. Karena sifatnya Allah mah seneng dolan dadi kan kudune ditanggung jawab omah ya tanggung jawab masyarakat ya tanggung jawab agama ya kadang-kadang omah karo masyarakat tinggal kegiatan lah. Ini tidak profesional juga, kudune pinter-pinter sing mengatur waktu. Nek Muhammadiyah kita budayanya pinter-pinter, nyatane nek rapat jagong wae izin. Nek Muhammadiyah itu Pak, jagong lah piye? Hitung waktunya hitung dan sudah bisa memutuskan, bisa akurat tenan dengan cari adalah kegiatan ini cabang itulah koncope ini selalu termasuk kepaten misalkan kepaten tambahannya ini yang pengajian. Ini sering saya tanyakan di pengajian di Muhammadiyah juga begitu, karena rata-rata enek sing orang-orang Muhammadiyah itu karena dia dulunya tidak terbentuk seperti itu, tapi pada akhir-akhir ini kan ada orang-orang Muhammadiyah sing namanya dikotomis ngoten. Logikanya dikotomis karena terpengaruh oleh dai-dai itu. Sithik-sithik urusan agama karo urusan dunia campur. Ora, dhisik ndi? Dikotomis ora gitu. Ngaji karo kono mati. Dhisik ndi? Lho ngaji apa? Kono ora apa? Alasan apa? Ngaji urusan agama, layat urusan dunia, layat itu urusan agama dunia. Ora ono sing ngurusi nyatane dosa. Mulane kuwi. Kabeh itu urusan agama. Kalau di Muhammadiyah itu semua urusan agama, tidak ada yang ada urusan dunia, urusan agama. Umum di dalam mempelajari, menspesifikasi, mengidentifikasi mengidentifikasi untuk mengambil keputusan itu ada istilah di Muhammadiyah, istilah urusan agama dan urusan dunia, tapi konteksnya ini urusan agama semua. Nah, urusan agama itu yang berkaitan dengan ritual dan bahasanya paling tema. Urusan agama itu yang bahasanya Muhammadiyah urusan ibadah Allah. Nah, urusan dunia itu urusan berkaitan dengan adab dan hubungan dengan masyarakat, tapi konteksnya itu urusan agama semua. Mulanya ada pinter-pinter ngatur waktu bukan masalah. Kono ini layatan ini pengajian kan di proyek saiki ora masalah posisi orang yang tidur pengajian. Udah kudu mangkat. Iya, ana udah mangkat terus esokan ora aku. Kan nah. Kan nek kanca kula niku dhisik melu salah satu pengajian. Ini ya akhirnya siji Muhammadiyah siji melu tertentu ngono lho. Melu tertentu udah nek kon mangkat karena dia tercatat sebagai ustada. Sing ketua tampil ini sing lanang, ketua ranting ini sing kanca kula niku. Ketua tampil, ketua ranting Muhammadiyah. Lah iki sing wedok ini ku dilalah kok ya ora melu ora malu bojone kleru kok niku. Kleru no. Organisasi A karo organisasi B sing bener sing padha-padha ngerti nek betul. Akhirnya yang digunakan akhlak yang baik apa? Taat kepada suami. Nek suami itu ya melu nek kabeh-kabeh lho. Kan ngene. Kenapa? Udah dhewe akhirnya kan bisa ngajine dhewe-dhewe, Pak. Wah, ini susah niku. Sing ngatur waktu, sing ngandani, sing anu wah susah. Karena bapaknya melu organisasi tertentu jadi cuma tanggal ngantek nalikane jane dibujuk kabeh. Nalikane anake isih bayi iki isih bayi niku ngaji dan kudu mangkat anake mangkat. Lah anakmu yo digendong wis tekan standar. Sampai segitunya kamu kok itu masalah itu kan semua urgensinya harus diperhatikan. Kembali lagi karena itu masalah perintah. Amarah itu karena menuju kepada suka merintah. Al-Wamah tadi yang berlebihan tadi
kemudian mutmainnah. Jadi mutmainnah itu berkaitan dengan qalbun salim. Qalbun salim, qalbun hamdan syakur. Hamba yang abdun syakur atau abdun syakur, yaitu hamba yang pandai bersyukur. Qalbun salim, hatinya yang tenang, hatinya yang semeleh, syukur, sabar, qanaah, terus napa mulai muraqabah. Jadi artinya seperti itu. Jadi kita sudah tidak terbebani, misalkan ada ngaji dan orang sudah tidak terbebani ngaji orang ya, ngaji pamrah penak. Berarti ini agak pikiran ini terbebani oleh pikiran rapenak, kalau makan, kalau orang itu suara kepikiran ini karena kalbunya sudah tidak tenang. Ketika dia punya ambil sikap untuk ngaji ya dia punya alasan untuk ngaji dan dia sudah bisa dengan yang tidak ngaji sudah tidak menjadi bebannya karena dia sudah Allah tidak terganggu dengan keputusannya itu. Jadi setiap langkahnya itu sudah penuh perhitungan, setiap langkah ini ada dasarnya dalam agama dan ketika sudah memutuskan dia penuh tawakal. Begitu juga orang-orang yang mutmainnah ini orang-orang yang selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap saatnya itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena orientasinya adalah la ilaha illallah. Di setiap saat mengambil keputusan pasti didasarkan kepada kalimat la ilaha. Bukan berarti orang seperti ini tidak punya salah, ya punya salah. Bukan berarti orang ini tidak marah, ya sok-sok marah, wajar secara manusiawi. Tetapi sifat kerahmanannya, sifat kesemelehannya itu lebih mendominasi terhadap ada sifat marahnya, sifat sedihnya. Mungkin ketika dia marah dia akan lebih cepat untuk menetralisasi, atau dia kalau sedih juga cepat menetralisasi. Jadi seolah-olah itu dipandang kok itu susah toh. Jadi ya susah. Kalau dia dalam kepribadiannya sendiri itu jadi ya susahnya memasarkan tuh. Orang tahu susah toh. Kok orang tahu nesu toh. Jadi ya nesu suara kan ini. Tapi terlalu cepat. Ini surat Al-Fatir nih kan. Ini kan ada golongan manusia dibagi 3. Aurus nabi ibadina. Aku wariskan surat Al-Fatir 32 nih. Ayat itu kan. Yang satu dolimul nafsi, yang satu mutasibun, yang satu adalah sabil bikharat bi'idnillah. Kebaikannya itu melebihi daripada kemaksiatannya atau keburukannya atas izin Allah. Bukan berarti orang ini tidak punya keburukan, bukan orang ini tidak bisa salah, tapi kesalahan itu cepat dia langsung untuk merubah dirinya. Ketika dia melakukan salah, cepat mudah untuk minta maaf. Nah, kecenderungan zaman sekarang katanya kejiwaan yang rusak tadi, salah satu di antara senang marah-marah itu karena sifat materialistis didasari atas kesombongan. Salah satu di antaranya adalah sulit untuk minta maaf. Ini kecenderungan zaman sekarang karena dipengaruhi oleh tadi orientasinya adalah keduniawian, kekuasaan, akhirnya kan dia gengsi. Menjaga kehormatan ini bagian daripada akhlak Islam. Tapi kita harus bisa membedakan antara gengsi dan menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan, menjaga harga diri itu bahkan itu kita termasuk jihad. Ketika kita mempertahankan itu, tapi kita harus tahu itu. Kalau gengsi itu orientasinya adalah dunia. Kalau harga diri itu adalah orientasinya memang ini harus kita jaga karena Allah memerintahkan ini untuk kita jaga. Intinya ikhlas itu jenengan mesti pulau Panjalu mesti harus konotasinya bahwa ini ada petunjuknya Allah dan ini adalah ajaran agama dan ini kemudian batinnya jadi kita dalam rangka untuk mencari kita Allah Subhanahu wa taala karena ada petunjuknya dan ini adalah ajaran agama dan ini ada dasarnya di dalam agama kita. Itu ikhlas dan terus kemudian kita menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di sini ikhlas. Kalau ada menyandarkan kepada Allah sementara di sana tidak ada petunjuk Allah dan ini bukan ajaran agama, bilang ikhlas-ikhlasan kepada Allah tetap itu bukan ikhlas. Contohnya nih mau maling bismillah, kapak-kapaknya karena Allah Subhanahu wa taala maling tetap ora bener tetap karena mbok nganggo dalil piye to.
Korupsi dienggo nyumbang, itu tetap salah. Termasuk listrik. Nah, jadi listrik. Gandol ini. Ayo jelas. Sama kene kan. Listrik. Sama. Mutmainah. Nah, aja mutmainah itu ya kok sabil khairat tadi. Jadi kedewasaan kita spiritual itu dilebihkan oleh Allah sehingga bisa mengalahkan hal-hal yang masih dalam kita. Misalnya berangsa itu kan takwa. Yang orang yang namanya takwa itu kan yang namanya takwa itu kan bukan berarti orang ini tidak punya salah. Orang ini punya salah. Yang namanya takwa ini bukan berarti dia tidak pernah melakukan itu, bahwa dia akan selalu melakukan kebenaran, tidak juga. Yang namanya mutakin, ini mutakin. Orang yang mutakin itu kan orang yang pasti dijamin masuk surga. Oh, itatil mutakin, yaitu apa? Bahasa ilmiah makrifati mirohiku jannah itu, yang katakan itatil mutakin. Atau ilmu takin nafi makon imamin, surah Ad-Dukhan itu, bahwa tempat yang nyaman, tempat yang indah itu tempatnya bagi orang yang bertakwa. Itu menunjukkan tentang kepastian orang yang bertakwa itu pasti masuk surga. Mungkin orang bertakwa, orang yang mutakin itu adalah masuk neraka. Orang mungkin Pak. Karena orang mutakin itu duwe dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Duwe kesalahan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Beramal di dalam mengamalkan ajaran Islam sanajan ora sempurna sebagaimana petunjuk Allah kudu melaksanakan puasa ini kudu kabeh sesuai dengan Nabi, gerakannya kabeh kudu ora sanajan ora upload dan sebagainya disempurnakan oleh Allah masuk surga. Itu mutakin Pak. Tapi kan kita tidak tahu bahwa kita itu apakah mutakin atau tidak, itu hanya janji Allah, tapi janji Allah pasti. Yang dikategorikan kita itu mungkin belum mutakin itu kan kita karena apa? Kita secara normatif di ayat-ayat itu perintahnya kan fil amr, perintah untuk melakukan satu pekerjaan yang namanya takwa, mengamalkan amalnya wujudnya takwa. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum lagi tasawur sih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqu dan seterusnya. Itu kan fil amr menunjukkan, dan itu dikatakan Allah bertakwa. Sehingga wong-wong sing kaya wae dhewe iki umpamanya belum mendapatkan derajat mutakin, dia sudah kategori bertakwa. Artinya poin-poin yang dianugerahkan Allah, dijanjikan Allah terhadap orang yang mutakin itu, orang yang bertakwa itu akan mendapatkan itu. Tapi kita belum pasti, sesuk masih disidang di sana ini. Diampuni karo rambu. Nek ada potensi untuk diampuni, nek mutakin genah diampuni Pak, genah diampuni. Nah, AED itu betul-betul mutakin, genah diampuni, genah dihapus dosanya, genah diletakkan pada makam yang tinggi dan seterusnya, itu sudah genah. Mulanya AED ini keroyo-royo ngoten iki mung arep golek mutakin. Nek bertakwa jenengan itu sudah bertakwa, Pak. Mbok mudeng mbok ora wis to. Mbok mudenge tekan sepira to, mbok turu to. Lindur kan ngaji ngene, lendet-lendet to, santai, itu tetap bertakwa. Tapi mutakin lah ini. Mutakin ini kaitannya akhirnya berlomba-lomba terhadap janji Allah, ukuran itu. Nah, yes. Alhamdulillah jadi tenanan itu dalam rangka untuk meraih mutakin. Mudah-mudahan betul-betul menjadi derajat yang mutakin. Sekali lagi Pak, mutakin itu tidak mesti harus seperti kiai ini. Tidak mesti jadi ulama, tidak mesti harus jadi ulama untuk menjadi orang yang mutakin. Jenengan mengamalkan agama sesuai dengan tingkat kemampuan panjenengan, kapasitas dan kapabilitasnya, dan jujur pada diri sendiri, bisa jadi mutakin Pak. Karena yang dibutuhkan kan kualitasnya. Sampai malah sire ingin menjadi derajat mutakin dipaksake amalnya kaya saat ini sing kalau paham ini namanya sini Budi Maram, sing aran sini. Asa. Hah? Asa. Oh, belum marah, Pak. Nek sing terjemahkan asa ku wis 15 tahun lho, Pak, sing berkotor. Niki sing nulis sinten? Masa Allah. Ya Allah. Niki
sing nulis Ki Hajar. Ki Hajar Suwanto. Ibnu Hajar Asqalani. Ibnu Hajar Asqalani itu sing sakniki ning Palestina jenenge Asqalani. Dhisik luas Palestina saiki dulu Palestina dosa ini. Nah, itu dibom terus itu tekan itu ke Gaza. Dibom ora tekan-tekan Asqalani. Nah, ini. Mau tekan gitu. Iya tadi itu. Nah, lali tuh. Jadi orang satu dunia itu dadi kaya ngoten iki Ibnu Hajar Asqalani. Betul Ibnu Hajar Asqalani itu orang yang mutakid ini apa? Dibuktikan punya peninggalan kitab yang banyak sekali dan itu jadikan rujukan kaum muslim semua. Apakah itu salah Bukharinya, salah Bukharinya, Tahdhib wa Tahdhib, kemudian Rijalul Hadis, banyak sekali kitab-kitab itu yang dipakai rujukan berkaitan dengan ilmu mustalah hadis, kemudian Bulughul Maram, masih banyak lagi, terus Fathul Bari. Oh kan kita ini kan. Ora satu dadi kaya ngene wong awake dhewe duduk lah. Mungkin nek dipeksake kaya ngene malah akeh sing salah, tenan yakin. Ora iso, lan jenengan kaya ora. Jenengan hanya beramal mudenge sepira, pemahamannya tekan sepira, diamalkan sesuai dengan tingkat pemahaman kita, sempurna sesuai dengan kemampuan kita, selesai. Nah, ya tetap kudu eneng angan-angan untuk meningkatkan kan karena memang anjurannya kan kita harus begini. Tetapi yang paling penting menyesuaikan tingkat kemampuan diri kita. Tapi jangan puas sampai di situ ya. Wis ngene bae ra apa-apa ngemper surga ya memang jatahe genah sing ngemper ngajak. Wis ngemper ra apa-apa. Ya nek ngemper kaya genah-genah ngemper mangsane. Iya, kaya genah-genah ngemper ngono. Proporsional terhadap diri kita harus jujur pada diri kita sendiri. Itulah masalahnya amarah sebelum sampai jatuh kepada niscaya Allah akan jauhkan daripadanya akan al-faqara siapa yang bisa menjauhkan dari amarah. Maka amarah itu harus kita jauhi dan harus kita tahan. Tapi sekali lagi saya sampaikan untuk amarah itu ya di sini man kahfa ghadab. Istilahnya jangan ditahan lah. Ditahan akan memunculkan satu fungsi faal di fisik kita yang akan berpengaruh. Kita harus pandai memanajemen tentang amarah. Bagaimana setiap perbuatan yang ingin mendatangkan kepada amarah itu langsung kita salurkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak randing ilmu ya iso Pak. Mane ngaji kan penting. Dan randing ilmu kita hanya bisa menahan. Aku ora oleh nahan, tapi oleh hadis ana nahan ini. Akhirnya jenenge lara kabeh. Akhirnya apa? Masalahnya orang kok menahan amarah dadi napa? Gersula terus. Bapak muncul penyakit faal terus di lara weteng, di metret, di lara ginjal dan seterusnya. Akhirnya apa? Akhirnya pamane lara sing parah. Akhirnya nesu, balik-balikin nesu. Jangan ditahan, disalurkan. Lagi nesu disalurkan itu teknikal berkaitan dengan kejiwaan berkaitan itu dengan agama yang jangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan amarah itu ya dengan doa, dengan zikir, dengan ta'awud terus dengan wudu, terus selalu berzikir kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah untuk jadikan orang-orang yang bisa menahan amarah itu terus. Sekali lagi kita harus kita salurkan. Akhirnya kalau kita salurkan itu mau tidak mau kita harus paham pesan-pesan agama. Karena ketika kita marah langsung kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, oh amarah begini, akibatnya begini, amarah begini kan. Kalau kita tidak punya ilmunya, manfaatnya berkaitan dengan beragama, bagaimana kita menahan amarah, ya kita hanya menahan ilmu. Terus kemudian kita berzikir, diunggah-ungguhke manfaatnya mohon kepada Allah, nanti pikiran itu langsung mening dengan mening ketemu kan. Akhirnya kita menep dengan sendirinya. Nah, es menep akhirnya karena kita tadi memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala, umpamanya duwe dendam iman. Akhirnya menang sing gede pangapurane, mudah memaafkan orang lain. Ciri-ciri ini apa nih, Pak?
Ciri-cirinya kita di hati jiwa kita itu tidak ada penyakit itu nek awake dhewe dikritik ora mesu. Nek awake dhewe duwe salah minta maaf. Nek wong liya nek salah ade sudah memberi maaf, salah-salah ade ora usah mbah kowe tak maafke ngono. Kalau ketoprak to ning sadurunge minta tak maafke ya ketoprak. Ora usah dadakan kuwi. Malah dileleng. Kok wis maafke wae. Dheweke minta maaf, ya padha-padha aku ya dengan minta maaf, padahal dalam hatinya sudah memberi maaf gitu loh. Terus kemudian jenengan tidak usah menghina orang lain, tidak merendahkan orang lain. Itu cara mengendalikan seperti itu. Karena amarah itu adalah terdorong dari sifat karakter yang buruk, namanya sombong. Maka harus kita rendah. Kesombongan itu cara menghindari kesombongan itu nek ada langsung berhadapan langsung dengan kesombongan ya harus direndahkan, dilawan. Tapi kalau kita tidak sedang menghadapi kemarahan, kesombongan dan sebagainya kita berdoa, berpikir, beribadah, banyak berpikir Pak. Karena berpikir itu kan menghadirkan kerendahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nek berzikir kepada Allah, muhasabah kepada Allah gitu. Muhasabah itu mesti harus diikuti dengan zikir Pak. Ketika kita bermuhasabah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menghadirkan hati kita itu rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak muncul di pribadi kita atau hati kita itu bukan apa-apa, sesuatu yang jelek, sesuatu yang lemah, ada yang salah. Harus muncul ke sana. Berzikir itu parameternya. Nek berzikir itu hanya formalitas saja. Tapi kemudian di hati kita paham subhanallah, mengingat tentang kemalian Allah, kemudian kita ingat kesalahan kita, benar istighfar dan sebagainya lah. Itu kan berarti kan rangkaian berpikir untuk berpikir itu kan sampai akhirnya kita nanti akan dirasakan jadi perasaan kita memohon kepada Allah, perasaan kita bersalah kepada Allah, perasaan kita masih kurang, perasaan itu tetapi di sana muncul satu motivasi. Sana jangan ide merasa bersalah kepada Allah, tapi di hati kita ada girohnya semakin tambah, giroh beramal, girohnya semakin bertambah, keyakinan kita tambah mantap, itu benar. Tapi tidak merasa bersalah kepada Allah, tapi akhirnya kita merasa bersalah terus menjadi satu ketakutan, bukan takut terhadap Allah, takut terhadap kesalahannya. Soalnya bersalah-salah akhirnya terbebani jadi sakit jiwa, salah juga. Harus muncul untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dan muncul keyakinan dan kemantapan. Lah kok piye Pak? Ya nek awake dhewe lagi berzikir kok muncul kesalahan, tidak muncul keyakinan, tidak muncul dindek sik ngono lho. Ada yang salah kok sik lek lancet anu. Nah, ini dikandani dulu. Jadi komunikasi dengan musik kadang jadi ada yang salah kok munculnya malah kesombongan, munculnya kok malah merendahkan orang lain, munculnya kok malah galeng bareng waktu berzikir, bareng waktu bermuhasabah kok umum sokal malah bener dewe, malah pinter dewe, sih direm sih ada yang salah. Parameternya itu. Nek jenengan iki wis ngoten niku berarti sehat jiwa. Yo sok seneng, yo sok susah, yo sok sedih, yo sok bahagia. Tapi semua itu berakibat kepada ridha Allah dan intinya bahagia sana-sananya. Terus kemudian mudah memaafkan, kemudian juga mudah memberi maaf, kemudian muncul empati terhadap orang lain. Sanajan penyakit-penyakit yang semacam ini tidak menjurus langsung kepada gila, schizofrenia tidak, tapi itu kan mengganggu kesucian hati kita, mengganggu kebersihan hati kita sehingga ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jenengan bersikap tulus, jenengan bersikap diam, jenengan bersikap itu kan bagus, tapi bukan berarti jenengan tidak bisa bersikap, tetap bersikap. Bersikap itu harus Pak. Itu bagian daripada kedewasaan kita beragama, kedewasaan kepribadian kita untuk kita punya keputusan, kita punya pegangan, punya idealisme. Tetapi tidak setiap idealisme itu mesti harus kita paksakan. Setiap idealisme itu harus berhadapan dengan orang untuk menghinakan, tidak. Bersikap iya, dendam jangan sampai. Sikap iya, kebencian jangan sampai. Kok rumiso ya itu belajar agama itu kan semene itu maksud saya. Karena guru sekali lagi
semata-mata bahasanya, semata-mata gosolan, ini dan sebagainya, ya kita tidak akan mendapatkan peningkatan batinnya, ya hanya sekedar mendapatkan rutinitas saja. Mungkin duit suwe-suwe udah dijemuk. Oh aku beramal Islam kok yang ini ya, karena kita tidak ada parameter untuk ditingkatkan kejiwaannya. Nah ditingkatkan kejiwaannya itu jelas pasti akan mendapatkan ujian Allah, pasti makanya jawab. Ketika mendapatkan ujian Allah itu tidak meningkatkan spiritual lanjut. Pasti setelah itu nantinya menemukan dan pasti solusinya ada, dan kemudian jenengan menemukan ilmu baru, menemukan kebahagiaan baru, menemukan ketenangan baru yang belum didapat. Sana aja tuh temu ujiannya. Ya belum meninggal itu belum eneng ujiannya, belum meninggal aja eneng ujian. Namanya fitnatul qabri. Fitnah kubur ujiannya belum tekan sesuk. Oh kiamat jene, kiamat itu jene mizan, jene hisab, lu tekan surga karo neraka sing wujude ridha Allah Subhanahu wa taala. Perjuangannya masih panjang kita. Ning dunia lagi kira dawa isian banget. Mulane manfaatkanlah di dunia ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah amarah, cara pengendaliannya, teknisnya. Ini saya membaca-baca di buku, termasuk pengalaman saya, pengalaman batin saya dalam menghadapi menahan marah. Tapi dengan memaksakan menahan marah, kemudian kita jadi tahu caranya untuk penyelesaian, seperti saya sudah tidak menahan marah lagi, tapi sudah menyalurkan kemarahan itu dalam hal yang positif, terutama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita akan selalu tenang, semangat. Cobaan kan mesti, Mas. Cobaan mesti cobaan marah, cobaan sugih, cobaan punya uang terus, cobaan marah kan pasti kadang dihadapi, ya namanya itu. Penyelesaiannya semacam itu. Selain kalau kita dalam keadaan netral, tetap beribadah, berdoa. Nah, itu gunanya apa? Gunanya untuk perawatan kejiwaan kita juga. Kondensator. Jangan itu seneng power, tapi kadang-kadang kan kurang power dan yang aktivis kulino ibadah. Ketika kita menghadapi cobaan, tinggal menyalurkan tenaga saja yang saya kulino ibadah kan. Jadi semuanya bisa terselesaikan atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Boleh mengatakan atau kalau kiranya penulaku kurang dari satu dari penulakan bisa kurang dari bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.